Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempraktekkan latihan kucing ya sesama CGP. Di sini ada Pak Gatot, kemudian Pak Teddy, saya sendiri Arif Adi Mardian. Kemudian untuk kegiatan ini nanti masing-masing teman mempraktekkan sebagai coach seperti itu. Jadi langsung saja ya untuk coach yang pertama, apakah mau seperti yang kemarin atau kita mungkin ada yang pengen pertama mungkin? Monggo. Boleh. Coach siapa? Apa? Saya jadi kucingnya dulu dah. Oke. Kemudian Kemarin Kucing tuh coachnya saya dulu. saya kucing pertama. Berarti coachnya siapa? Pak Gatot. Coachnya. Gatot? Siap. Berarti Oper Pak aja Badi, ya. Kemarin kan dengan Pak Pak Gatot. Betul. Apa tetap seperti kemarin? Berarti rule-nya tetap ya. Setelah Pak Teddy nanti Tetap aja. Enak. oke, tetap berarti oke lah. Biar nyambung. Kemudian setelah itu nanti tiap-tiap CGP menyampaikan refleksinya langsung. Biar nanti langsung dipotong-potong nanti. Nanti saya upload video fullnya bagaimana, kemudian nanti tinggal potong-potong seperti itu. Gimana? Sudah sepakat ya? Sepakat. Siap. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilakan sepakat. untuk Pak Teddy dan Pak Gatot. Saya sebagai observer. Alhamdulillah. Pak Teddy, Ya, gimana siap. kabarnya? Katanya mencari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Betul. Betul, Pak Gatot. Kemarin saya coba tanya sama beberapa teman-teman di SN begitu, cari Pak Gatot. Oke. Kita ngobrol 15 menit cukup paling Pak Teddy. Ntar lagi kan kita sudah masuk ke kelas nih. Siap. Tapi nggak sampai 15 menit kayaknya juga. Bisa nggih? Bisa cepat selesai. Apa Pak Gatot? Waktunya terganggu tak? Enggak, kan istirahat ini Pak Teddy. Ntar lagi saya ada sumatif sama anak-anak. Oh, siap. Oke. Betul ya Pak ya? Nggak anu ya? Enggak. Iya, saya kemarin memang cari Pak Gatot. Terus tanya sama teman-teman, ada suatu hal yang mengganjal di hati saya. Kira Saya apa yang ingin Pak Teddy bicarakan dengan saya? Iya, saya ingin menyampaikan ini loh Pak Gatot. Saya itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini lagi tren, lagi update gitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu dengan beberapa teman-teman yang juga mendapatkan informasi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki konsep yang berbeda, Pak Gatot. Nah, jadi teman-teman itu pembelajaran berdiferensiasi itu punya konsepnya menurut beliau. Sedangkan yang saya itu juga punya konsep dengan yang kita ajarkan pada saat atau yang kita pahami atau yang kita pelajari di Oh, jadi ada perbedaan konsep yang Pak Teddy pahami kan dan guru penggerak. Betul. Beda konsepnya nggih Pak Teddy. Betul. Betul Pak Gatot. Kira-kira dari yang Pak Teddy sampaikan tadi, apa yang pengen Pak Teddy dapatkan dari obrolan ini? Bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang saya pelajari tentunya teman-teman juga sama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu di Kumer, di kurikulum Merdeka itu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada pengkhususan yang sifatnya itu arahnya kepada konten, terus proses dan produk. Nah,
Nah, itu kan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Sedangkan di teman-teman, konsep yang di teman-teman, pembelajaran diferensiasi itu seperti pembelajaran yang mengkelompok-mengkelompokkan, membeda-bedakan. Nah, yang pintar dan Pak segala Teddy macam begitu. inginnya dari pertemuan kita ini Pak Teddy pengen menyamakan persepsi tentang Betul, pembelajaran Pak. diferensiasi. Betul, Pak Gatot. Mantap Pak Teddy. Oke, saya doakan Kembang nanti lancar. Nah, Amin. ini Pak Teddy. Ya, Kira-kira rencana Pak Teddy apa untuk mewujudkannya? nah, rencana saya itu karena ini sudah terjadi konsepsi, artinya perbedaan konsep. Saya inginnya langkah-langkah pertama itu saya ingin ketuk tular buat kelompok-kelompok kecil, ya kelompok-kelompok kecil atau komunitas kecil yang sevisi atau semisi dengan saya, artinya juga memiliki persamaan konsep akan pembelajaran berdiferensiasi. Maunya begitu. Nah, setelah itu baru kita sampaikan dari kelompok-kelompok kecil itu nanti getuk tular lagi pada kelompok yang besar, artinya sekalian dengan diseminasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu beda dengan apa yang disampaikan atau yang ada di pola pikirnya teman-teman sekalian. Itu Pak Gatot. Ini Pak Teddy, kira-kira perbedaan konsep antara teman-teman Pak Teddy di SMKN 1 Situbondo dengan apa yang Pak Teddy dapatkan di guru penggerak itu rentangannya antara 1 sampai 10 bedanya berapa mungkin levelnya Pak Teddy? Kalau di skala ya dari 1 skala. sampai 10 itu kalau saya pribadi paling skala itu di angka 7 Pak Gatot. Angka 7, oh, berarti tidak begitu beda nih. Kan 7, bedanya di level 7. Berarti kan kalau semakin besar semakin tidak beda gitu. Apa gimana Pak Teddy? Iya, artinya pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi itu kalau ditanya skala itu artinya dengan harapan yang saya inginkan tentunya karena 7 itu masih saya anggap masih di bawah gitu. Tapi kalau sudah angkanya 9 bagus. atau hampir mendekati sempurna berarti kan sudah satu misi begitu Pak Gatot. Nah, kalau ini angka 7 kan artinya pemahaman konsep di saya dengan di teman-teman itu masih belum tercapai begitu Pak Gatot. Tuh. Kendala kira-kira Pak Teddy agar menggetuk tularkan itu kira-kira apa saja kendalanya Pak Teddy? Kendala yang saya hadapi yang pertama adalah berkaitan dengan definisi atau ya tadi artinya inti dari percakapan ini atau diskusi kita ini benang merahnya itu adalah di konsep, perbedaan konsep itu yang pertama. Materi ya, mungkin materi diferensiasi mungkin. Betul. Jadi perbedaan konsep di diferensiasinya. Jadi kalau teman-teman berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu konsepnya itu seperti pada saat saya sebelum mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengkelompok-kelompokkan anak-anak dipecah-pecah, nanti yang pintar dikumpulkan dengan yang artinya nilainya rata-rata, dan begitu. Sedangkan di pembelajaran atau di pendidikan guru penggerak bahwa pembelajaran diferensiasi bukan seperti itu, tapi kecondongannya adalah di situ berkaitan dengan pembelajaran yang menghasilkan konten, ada kontennya, terus ada prosesnya, dan yang terakhir ada produk, kan begitu anunya Pak Gatot. Nah, itu yang ingin saya samakan. Ya, ini Pak Teddy tadi kan Pak Teddy baru merencanakan satu hal tadi, ya, membuat kelompok kecil. Betul. Terus kira-kira apalagi yang untuk mendukung untuk kegiatan diseminasi itu Pak Teddy? Apa hanya ini saja kira-kira? Ya tidak Pak Gatot. Kalau saya
dari kegiatan setelah kelompok-kelompok kecil itu sudah terbentuk, sudah punya visi dan misi yang sama. Setelah itu mulai teman-teman itu menyampaikan agar memiliki konsep yang sama. Setelah itu endingnya adalah diseminasi. Diseminasi itu karena jumlahnya besar, tentunya teman-teman sudah mulai paham betul bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu fokus kita itu di beberapa item yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diseminasinya ini tidak dalam forum resmi gitu, tidak nggih? Tidak, Pak, tidak seperti itu. Diseminasi secara tidak langsung ya. Ya. Artinya begitu, Pak Gatot. Oke. Siap, berarti ini diseminasi secara tidak langsung. Mantap, Pak Teddy. Iya. Jadi kalau tadi Pak Gatot tanya saya hambatan-hambatannya, ya salah satunya yang utama adalah perbedaan konsep. Terus yang kedua berkenaan dengan hambatan-hambatan itu, nah yang kedua itu berkaitan dengan ego mungkin ya. Ego. Nah ego. Jadi kendalanya ego tadi ya. Ya, yang kedua ego. Kalau yang pertama tadi perbedaan konsepnya, yang kedua ini berkaitan dengan ego. Tapi itu menurut analisa saya begitu. Karena beberapa guru itu kalau sudah kita berbicara pembelajaran berdiferensiasi, ya, itu tadi bahwa dia itu lebih memahami, menguasai. Padahal yang dibicarakan tidak seperti itu kan begitu. Nah, terus siapa saja yang bisa mendukung rencana Pak Teddy menurut Pak Teddy? Kalau dukungan, karena ini sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, bahwa biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang masif atau yang berjamaah berkaitan dengan pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau saya pribadi itu dari dukungan dari teman sejawat yang dari kelompok-kelompok kecil yang punya kecil tadi ya. Betul, itu kelompok kecil tadi. Itu kan sudah dukungan awal. Terus yang berikutnya, kelompok kecilnya perlu Pak Teddy spesifikasikan, mungkin apa formapel atau apa, itu tidak mungkin seperti Pak Teddy? Ya, karena di awal itu sudah berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda konsep. Artinya dengan beberapa mapel yang lain, yang jelas saya membentuk kelompok-kelompok kecil yang satu visi dan misi saya itu adalah dari satu mapel. Nah, satu mapelnya Pak Teddy nggih. Ya, awalnya. Ternyata sudah mulai ada beberapa orang yang bergabung juga di kelompok kecil itu, ada sekitar 4-5 orang di lain mapel gitu Pak Gatot. Teman sejawat sudah ada lagi jadi selain teman sejawat. Nah itu juga sudah saya sampaikan bahwa teman-teman sejawat juga oke, sudah tidak ada masalah. Dukungan yang berikutnya itu dari Wakakurikulum dan kepala sekolah. Waka dan KS-nya. Betul. Berarti butuh pengampu kebijakan Pak Teddy ya. Ya kurang lebih begitu Pak. Betul. Saya catat dulu Pak Teddy. Terus kriteria Pak Teddy kan pasti kriteria yang dikatakan sukses rencana Pak Teddy ini bagaimana? Kan misalkan guru di sekolah Pak Teddy ada 50, apakah kalau semuanya sudah 50% paham diferensiasi itu sudah masuk sukses, ataukah
tidak itu menurut Pak Teddy seberapa kriterianya idealnya kesuksesan rencana Pak Teddy ini bagaimana? Ya, kalau di pertanyaannya seperti itu berkaitan dengan seberapa kesuksesannya, artinya alat ukurnya. Nah, kalau alat ukurnya itu tentunya harapan saya begitu, kesuksesan itu diukur dari jumlah guru yang sudah sepaham atau sekonsep dengan pembelajaran diferensiasi yang saya terima. Artinya kalau dari jumlah itu harapannya kalau bisa ya semuanya, seluruhnya Pak Gatot. Ya, betul. Betul Pak Teddy, karena tugas Pak Teddy selaku guru penggerak adalah menularkan ilmu Pak Teddy yang didapat. Betul. Itu berapa jumlah guru penggerak di sekolah Pak Teddy? Jumlah guru penggeraknya itu total sebetulnya ada 4, cuma yang melakukan pendidikan saat ini di gelombang atau yang di angkatan ke-7 ini, nah itu baru 2 orang. Sisanya yang 2 orang ikut di gelombang berikutnya. Berarti tugas yang sangat berat itu Pak Teddy, karena 2 orang dengan satu sekolah. Betul Pak Gatot. Ini Pak Teddy, kira-kira Pak Teddy bisa enggak menyimpulkan Pak Teddy kan tadi yang pengen didapatkan adalah mendiseminasi proses pembelajaran berdiferensiasi kepada guru di SMPN 1 Situbondo. Iya. Kira-kira Pak Teddy bisa menyimpulkan enggak mulai dari keluhan Pak Teddy sampai solusinya itu Pak Teddy? Iya. Artinya kalau saya ditanyakan kaitannya dengan kesimpulan, yang jelas bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang sebetulnya kita itu sudah kita lakukan, hanya saja pemahaman atau definisi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu perlu penekanan kembali kepada teman-teman. Artinya bahwa pembelajaran diferensiasi itu bukan mengkelompok-kelompokkan lagi, tetapi ada di situ yang namanya proses pembelajaran itu yang menghasilkan produk, menghasilkan konten, menghasilkan proses, kan begitu. Nah, itu yang kaitannya dengan yang panjenengan sampaikan tadi. Kalau berbicara solusi, tentunya langkah-langkah yang sudah saya lakukan mulai dari awal membentuk komunitas kecil, betul, yang satu visi dan misi berkaitan dengan pemahaman konsepnya itu sudah mulai terbentuk sambil tular. Nah, sampai akhirnya juga di situ saya coba analisa berkaitan dengan progresnya. Nah, kalau sudah kira-kira sudah paham betul, jumlahnya juga sudah melebihi dari jumlah komunitas kecilnya atau hampir mendekati atau lebih separuh, nah itu mungkin nanti akan saya lakukan diseminasi. Nah, dari diseminasi itu harapannya pasti semuanya bisa sama, memiliki konsep yang sama kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya doakan moga-moga lancar. Kira-kira kapan rencananya direalisasi oleh Pak Teddy? Nah, karena kegiatan saya membentuk kelompok-kelompok kecil itu sudah berjalan hampir 2 minggu ini, harapan saya di minggu yang ketiga ini sudah bisa terselesaikan dan segera tuntas. Nah, setelah itu kita bisa refleksi dan evaluasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita cari kelebihan dan kekurangannya di mana, sesuai atau tidak dengan ekosistemnya yang ada di sekolah saya. Nah, tentunya bersama dengan beberapa teman-teman sejawat yang tadi, kelompok-kelompok kecil, mungkin bahkan juga dengan kelompok yang besar, artinya setelah kita melakukan diseminasi dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Gitu. Mantap, saya doakan lancar. Amin. Nanti kalau butuh bantuan saya, monggo dalam saat diseminasi saya bersedia menjadi kelompok kecil Pak Teddy, saya bersedia. Siap. Undang saya kalau ada misalkan sharing apa FGD forum grup diskusi, undang saya Pak Teddy, jangan lupa. Ya. Saya siap.
Siap Pak Gatot. Siap. Ini waktu kita Pak Iya, Gatot katanya mau Pak Gatot. iya betul. Saya juga mau sumatif ke anak-anak Pak Teddy. Iya. Oh iya, terakhir Pak Teddy. Iya, Menurut Pak. Pak Teddy, gimana perasaan Pak Teddy setelah menyampaikan keluh kesahnya ke saya ini Pak Teddy? Iya, tentunya rasa senang itu pasti Pak, karena mulai kemarin itu kalau kita berbicara dengan teman-teman yang kan orang-orang atau teman-teman yang tidak punya persamaan konsep tadi, tentunya saya rasanya itu masih campur bingung. Dan setelah saya berbicara dengan Pak Gatot, di situ ada rasa senang, terus bahagia, dan ada artinya yang saya sampaikan ini unek-uneknya bisa tersampaikan seluruhnya begitu. Alhamdulillah, semoga lancar, saya doakan lancar Pak Teddy. Ya, Rencana Pak Teddy diseminasi ke guru SMPN 1 Situbondo, moga-moga lancar dan tercapai tujuan Pak Teddy. Oke, itu aja Pak Teddy. siap. Mohon maaf Pak Gatot. Oke, saya mau kembali ke kelas. Iya. Makasih Oke. Pak Gatot. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kasus 1 sudah selesai. Ya, untuk permasalahan 1 sudah selesai. Kemudian yang kedua, monggo Pak Gatot. Tuh, oke, silakan Pak Teddy dan Pak Gatot bisa menyampaikan refleksinya. Ya, makasih. Saya selaku sebagai coach memang kurang pengalaman. Kadang seperti yang kemarin pertanyaan itu masih pegang teks, harus masih belum luar kepala. Jadi itu kendala saya. Masih tirtanya itu masih belum T tujuan A. Jadi itu terus terang yang masih menjadi kendala saya untuk menghafal itu karena belum terbiasa latihan. Itu dari saya mengenai refleksi saya sebagai coach. Makasih. Baik, selanjutnya bisa disampaikan Pak Teddy. Selama proses coaching tadi, apa yang Pak Teddy rasakan? Tadi suaran Pak Ripandi, lepa, muta, TPT, Odi. Direkam Pak. Iya, nanti di-cut ya Pak ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot tentang refleksinya yang dilakukan oleh Pak Gatot. Kemudian selanjutnya untuk Pak Teddy sendiri selama di coaching tadi, apa yang Pak Teddy rasakan? Silakan disampaikan, Pak. Terima kasih Pak Arifandi. Artinya selama proses coaching tentu saya memiliki perasaan yang senang dan sedikit mengurangi beban pikiran saya bahwa apa yang saya sampaikan, saya utarakan kepada Pak Gatot itu semuanya diberikan pencerahan-pencerahan sama Pak Gatot bahwa permasalahan itu secara tidak sengaja Pak Gatot juga menggiring saya secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan itu sekaligus dengan solusinya. Nah, solusinya ternyata juga muncul dari saya sendiri begitu. Sehingga beliau sudah baik, sudah bagus, dan saya tentu senang dan bahagia berkaitan dengan hasil coaching tadi. Mungkin Baik. itu Pak Arifandi. Baik, terima kasih Pak Teddy atas refleksi yang sudah diberikan oleh Pak Teddy, jawaban tentang terkait dengan perasaan yang dijalani oleh Pak Teddy pada saat melakukan proses coaching. Baik, berikutnya kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu Pak Gatot sebagai kunci ya berarti ya. Pak Gatot, suarana Pak Gatot. Siap. Sebagai kunci. Kemudian saya sebagai coach.
Nah, kemudian ini Pak Gatot, untuk tidak mengganggu suara yang apa namanya, berjalan, jadi nanti Pak Gatot suaranya Mood. ketika saya gantian Pak Gatot. Oke, Jadi biar nanti. tidak gaduh maksudnya katanya Pak Dadi itu udah tidak gaduh. Kemudian Pak Teddy bisa Ngemut. apa namanya, mengobservasi nanti. Terakhir kita nanti masing-masing menyampaikan observasi hasilnya bagaimana terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, akan saya sampaikan kelebihannya dan kekurangan yang di terakhir nanti. Seperti itu ya. Siap. Catatan terakhir itu. Siap. Oke. Berarti langsung ini saya sekarang yang jadi moderatornya sekaligus observer. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai Pak Gatot. Siap. Assalamualaikum Pak Arif Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot. Oke. Saya tadi nyari jenengan tadi pagi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pak Gatot tambah seger kayaknya sekarang. Cuma sedikit apa namanya, lemes itu. Datangnya ke sini kok seperti itu Pak. ini ada keluhan. Oh, Yang mau pengen saya curhatkan ke jenengan. oh iya, iya. Ada apa nih Pak Gatot? Pak. Ada apa Pak? Saya ini rata-rata di sekolahan saya di sini ngajar mesti jam terakhir. Rata-rata dah mulai jam 1 sampai jam 3. Itu Bapak jam-jam itu sudah ngajar kami jam-jam itu. Jadi dampaknya anak-anak tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. Kurang semangat gitu ya Pak Gatot ya? Betul, kurang semangat, ngantuk, itu banyak sekali alasannya. Oh iya. Apalagi kalau sudah jam terakhir kelihatan kelas yang lain keluar duluan, waduh itu sudah enger, itu sudah Pak ayo. Iya Pak Gatot. Jadi tujuan Pak Gatot kesini tuh ingin berdiskusi masalah tentang apa namanya, jam terakhir itu merupakan waktu yang kurang efektif buat Pak Gatot ya. Seperti itu. Oh gitu Pak Gatot. Ada lagi Pak Gatot selain itu Pak Gatot? Yang saya keluhkan itu saja Pak. Maaf Pak Gatot, saya sambil catat ya, biar tidak lupa itu Pak Gatot. Oke, monggo Pak Gatot bisa diceritakan mungkin sambil lalu. Ada yang mau disampaikan? Hanya itu Pak Gatot permasalahannya. Permasalahannya hanya itu saja Pak. Jadi menurut Pak Gatot nih, permasalahan yang tadi itu apakah sangat mengganggu buat Pak Gatot? Sangat sekali mengganggu Pak Arif Handi, karena sebelum masuk kelas kan harapan saya tuh kelas kondusif kayak jam-jam pertama itu. Iya. Anak-anak ya fresh gitu. Tapi karena apalagi kalau sudah setelah jam mapel olahraga kadang Pak capek Pak itu. Iya. Apalagi kalau jam olahraganya tuh di jam kedua ya anak-anak ya. Kan mulainya lebih siang itu Pak. Lebih siang terus Iya. itu jadi efeknya seperti itu. Enggak. Kemudian yang sudah Pak Gatot alami itu seberapa parah Pak Gatot? Buat Pak Gatot itu. Kalau menurut saya Saya identifikasi dulu ya ini ya. Iya, oke. Kalau menurut saya ya anak-anak itu ya memang tidak semua kelas. Saya ngajarnya kan 6 kelas Pak Arifan. Itu ada di kelas yang ke-2 dan 3 itu kelas AK 12 AK 3 sama
12 pemasaran 1 itu yang agak tidak kondusif. Oke, siap. Nah, Jadi yang kurang ya, lebih levelnya ya antara kalau yang lain masih 8 yang lain. iya. Tapi yang 2 kelas ini eh, sudah level 4. Parah ya, Pak, ya? Parah. Guru kelas 12 ya, Pak? Terus yang Menurut kelas Pak Gatot itu faktor apa saja yang mempengaruhi, Pak, kok anak-anak seperti itu? Selain mata pelajaran mungkin karena siang dan sebagainya. ya itu ya menurut saya pribadi karena kondisi siang kan sudah energi sudah menipis itu Pak Arif Pandi. Jadi ngantuk. Menurut saya itu. Jadi mengantuk terus kadang juga lapar. Terus Lapar. ngantuk, lapar. Terus sudah bosan gitu. Sudah bosan dengan belajarnya karena sudah jam-jam terakhir, jam-jam rawan. Oke. Itu semua guru mengalami seperti itu kah? Nggih, saya juga Cuma Pak Gatot? mengeluh ke beberapa teman pernah tanya. Iya, mereka juga menyampaikan juga iya. Sama juga. Oh, berarti permasalahannya bukan permasalahan pribadi nih, Pak, ya. Permasalahan berjamaah ya, Pak. Guru-guru yang ngajar jam terakhir itu pengalamannya seperti itu. Berarti sampai sekarang masih PR ya, Pak, ya, belum menemukan cara yang efektif gitu. 2 orang, baru saya tanya ke 2 orang seperti itu jawaban. Sama pada jangan. Iya, itu baru 2 orang, Pak Gatot. Gurunya Iya, ada berapa, Pak? Kalau jam terakhir kan 6 kelas. Iya, kalau jam terakhir ya banyak juga sih Pak. Kelas kurang lebih ya ada 50-an itu. 50-an. Jadi menurut Pak Gatot dengan menanyai 2 guru, apakah sudah cukup menandakan pembelajaran itu kurang efektif, Pak Gatot? Menurut Pak Gatot, Ya, kalau Pak Gatot menilai. itu kan saya tanya minimal lebih dari 1. Berarti ya. 2. Kan saya tanya lebih dari 1 berarti 2. mungkin. Jadi kesimpulan deduktif itu, kesimpulan hal yang kecil untuk kesimpulan umum. Iya. Berarti bisa jadi belum tentu ya Pak Gatot ya, belum tentu semua orang yang ngajar di jam terakhir itu mengalami hal yang sama seperti itu. Belum tentu. Karena hanya saya baru tanya ke 2 orang, berarti 3 orang dengan saya. Kira-kira nih dari pernyataan Pak Gatot tadi hanya 2 orang dengan Pak Gatot termasuk salah satunya yang mengalami hal yang sama. Pak Gatot kan baru menanyakan kepada guru-guru yang mengalami hal yang sama seperti itu. Mungkin bisa bertanya Pak Gatot ke yang lain, tidak pernah? Belum pernah. Belum Saya pernah. baru tanya keluhan yang sama. Artinya mereka masih mengeluhkan berarti menurut saya belum punya solusi mereka untuk bagaimana well-being anak-anak bahagia di jam terakhir itu terwujud gitu ya. Terwujud, Pak Arif. Kira-kira langkah Pak Gatot untuk mengatasi hal ini kira-kira apa Pak Gatot? Nah, saya coba berpikir dulu Pak. Iya Pak, monggo Pak. Sambil menghela nafas Pak mungkin. Tarik nafas dulu. Gitu biar fresh gitu Pak. Mungkin saya kasih ice breaking itu. Kalau ice breaking ya, saya kasih ice breaking. Ice breaking. Bisa. Iya Pak Gatot. Mungkin dengan pemberian ice breaking ya. Ada lagi Pak Gatot mungkin yang bisa Pak Gatot lakukan. Ice breaking terus apa lagi? Oh ya ini mungkin saya ajak belajar keluar mungkin, Pak. Keluar kelas ya? Keluar kelas. Oke. Baik. Keluar kelas. Nah, Pak Gatot sudah menemukan 2 cara yang sudah Pak Gatot ingin lakukan, dan cara-cara itu menurut saya itu sudah sangat benar Pak. Betul udah sesuai dengan pembelajaran di kelas supaya anak-anak itu nyaman belajarnya bagaimana seperti itu. Nah,
dari yang Pak Gatot sampaikan tadi, apakah Pak Gatot ingin melakukannya? Ya pasti saya pengen melakukannya Pak. Oke. Mungkin dalam kapan ya, tapi rencana saya ini Pak, saya mungkin mau mencari ice breaking yang pas untuk anak-anak. Nah, bisa itu Pak Gatot, lebih bagus lagi. Jadi sesuai dengan kesenangan anak-anak ya. Betul, betul, Misalnya betul. anak-anak suka nyanyi ya ice breakingnya mungkin berupa nyanyian kayak gitu. Disesuaikan. Ya, saya tambah juga mungkin dengan teknik STOP juga mungkin. Oh, Karena saya bagaimana mindfulness itu, iya. bagaimana kesadaran sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Mungkin ini Pak Arif saya Iya. praktekkan juga. Oke, bisa dicatat itu Pak Gatot yang akan dilakukan. Saya juga mencatat di sini. Nah, kira-kira nih kapan Pak Gatot ingin memulai cara-cara tersebut? Paling enggak minggu depan saya kumpulkan dulu ice breaking yang pas, terus saya rubah coba di RPP, saya rubah dikit tentang belajar keluar, materi yang mana yang pas saya amati dulu. Mantap. Kemudian minggu depan Pak. Minggu depan ya intinya ya. Jadi kebetulan nih Pak Gatot minggu depan karena saya tidak ada kegiatan, ada waktu luang. Jadi saya mungkin akan ke sekolah Pak Gatot seperti itu. Jadi mungkin saya akan melihat Pak Gatot, ingin mengetahui kondisi kelas itu seperti apa Pak Gatot kayak gitu. Jadi Pak Gatot tidak usah merasa terganggu nanti ketika saya hadir karena tidak usah merasa terganggu. Saya cuma lihat kok seperti apa siapa bener kayak gitu. Kemudian silakan jenengan praktekkan apa yang sudah disampaikan tadi. Dua itu sudah cukup, sudah bagus, bagus sekali. Ditambah dengan teknik stop ya, bisa dilakukan itu. Dan nanti hasilnya bagaimana nanti kita akan diskusikan bersama Pak Gatot. Siap Pak. Diskusikan di sana Pak Gatot tentunya, tidak perlu kesini lagi. Jadi gitu ya. tidak perlu capek-capek lagi. Gitu. Iya, kita diskusi di sana. Hasilnya seperti apa? Kalau misalnya Pak Gatot itu masih mengalami kendala lain, nanti sambil lalu kita bicarakan di sana seperti itu Pak Gatot. Oke, siap. Oke, siap. Jadi kira-kira ada lagi yang ingin Pak Gatot sampaikan? Ini cukup mengenai rencana saya ini cuma 3 ini cukup. Oke. Saya coba 3 ini dulu, misalkan moga-moga sukses. Kalau tidak sukses, amin. kita ke Pak Arifandi lagi. Oke, siap. Kita diskusi bersama ya Pak ya. Siap. Saya bosan-bosan nggih. Monggo Pak Gatot. Jadi apa yang sudah Pak Gatot rencanakan mudah-mudahan lancar, kemudian sesuai dengan harapan. Itu doa saya. Kemudian tidak lupa tadi saya sudah menyampaikan ketika nanti sudah nyampe di sana kita akan berdiskusi terkait dengan hasil yang Pak Gatot lakukan seperti itu. Begitu ya Pak Gatot. Siap. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya tunggu hari Senin nggih. Oke. Nanti saya ngajar jam 1 sampai jam ke-9, 10, 11. Oke, siap. Sekarang ada jam Pak? Tidak ada Pak? Sekarang tidak ada jam karena masih pagi, nanti ada. Oh iya, siap. Berarti kosongnya sekarang ya. Kebetulan ada kegiatan nanti Pak. Saya ini 10 menit lagi ke depan ini ada kegiatan. Ada seminar seperti itu. Jadi mohon maaf Pak Gatot, bukannya bermaksud untuk memotong perbincangan yang nyaman ini. Ya. Kalau misalnya ada waktu panjang Pak, saya siap Pak. 2 jam, 3 jam, sampean mau ngomong apa saja, monggo, silakan. Seperti itu. Ada lagi Pak Gatot? Tidak ada ya? Ada. Ya baik, saya rasa sudah cukup Pak Gatot. Silakan Pak Gatot membuat rencana seperti yang dulu disampaikan tadi.
Kemudian mudah-mudahan apa yang Pak Gatot lakukan nanti ke depan kepada siswa itu berdampak positif, Pak Gatot. Amin, amin, amin. Iya. Monggo. Oke, makasih Pak Arifandi. Sama-sama Pak Gatot. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya, luar biasa. Luar biasa Pak Gatot, Pak Arifandi. Di kegiatan coaching yang kedua, panjenengan semuanya sudah menyampaikan berkaitan dengan sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang coach sudah mulai, artinya sudah mencoba, dan saya rasa juga sudah pas bahwa jadi coach harus seperti ini dan harus seperti itu. Sudah yang Pak Gatot juga menyampaikan sesuai dengan keluarnya dan segala macam juga sudah disampaikan. Nah, saya langsung saja kepada refleksi masing-masing. Yang pertama, saya menuju Pak Arifandi dulu berkait sebagai coach. Perasaan apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan kegiatan coaching malam hari ini? Monggo Pak Arifandi. Baik Pak Teddy, terima kasih atas waktunya terkait dengan refleksi yang sudah saya lakukan tadi sebagai coach. Pak Gatot menyampaikan tentang permasalahan yang ada di sekolahnya terkait dengan pembelajaran jam terakhir itu kurang efektif buat Pak Gatot. Namun Pak Gatot belum mencoba kepada semua orang, cuma mencoba kepada 2 orang kayak gitu. Tapi tidak masalah, itu haknya Pak Gatot seperti itu. Namun dalam pembelajaran tadi Pak Gatot sudah menemukan bentuk-bentuk ide yang akan diterapkan kepada siswa, meliputi melakukan teknik stop, kemudian ice breaking, kemudian ditambah lagi yang lain tadi seperti itu. Kemudian ada lagi hal yang menarik di sini yang mungkin kita juga akan belajar, yaitu tentang masalah kesiapan belajar siswa. Tadi sempat tidak terbahas seperti itu. Pak Gatot apakah sudah menyiapkan berdiferensiasi itu sudah disiapkan atau belum, entah seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu bentuk ide kepada Pak Gatot. Tidak bisa saya terangkan dalam proses coach karena hasil yang dimunculkan merupakan dari hasil dari klien itu sendiri. Seperti itu. Jadi sangat menyenangkan tadi. Luar biasa Pak Gatot ide-idenya. Saya juga tertarik akan mempraktikkan kepada siswa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Ya, siap. Terima kasih Pak Arifandi sudah menyampaikan hasil refleksinya sebagai coach. Yang berikutnya saya berikan kesempatan dan waktu pada Pak Gatot sama berkaitan dengan refleksi dan perasaannya tentunya dari kegiatan ini. Monggo Pak Gatot. Alhamdulillah, terima kasih Pak Teddy. Tadi sebelum di coaching oleh Pak Arifandi sempat bingung ya, karena minggu depan sudah harus nanti juga jam gimana ya, pasti anak-anak rame. Saya di kelas 2 ini ya, pasti rame anak-anak. Alhamdulillah ada solusi tadi Pak dari Arifandi. Pertanyaannya memancing saya agar menggali potensi saya, agar muncul 3 ide: ice breaking, belajar keluar kelas, dan STOP. Jadi saya bisa lega. Saya akan coba ini solusi ini, semoga ada apa yang positif dari solusi ini. Itu dari saya Pak Teddy. Siap, terima kasih Pak Gatot, Pak Arifandi. Terima kasih sudah menyampaikan hasil refleksinya sekaligus perasaan yang terjadi selama kegiatan coaching ini, baik Pak Arifandi sebagai coach maupun Pak Gatot sebagai coachingnya. Tentunya harapan-harapan yang diinginkan dari masing-masing, dari Pak Gatot dan Pak Arifandi. Ini juga bagian dari proses belajar. Saya sebagai observer juga menyimak betul
dia dari diskusi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita ke uji praktek dan latihan yang ketiga. Saya serahkan kembali ke Pak Arifandi, atau sekarang gantian observernya Pak Gatot ya. Betul ya. Nah, giliran saya jadi observer. Waktu dan tempatnya saya berikan langsung pada Pak Gatot selaku observer. Selanjutnya saya yang menjadi coach, Pak Arifandi yang menjadi kunci. Monggo Pak Gatot, saya serahkan sepenuhnya kepada dengan. Selamat pada Pak Teddy sudah menjadi coach. Semoga lancar di 15 menit yang akan datang. Silakan waktu dan tempat kami persilakan kepada coach dan coach untuk melakukan coaching. Waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak Gatot. Sebelum saya mulai, mungkin Pak Gatot mic-nya Pak bisa di-mute selama proses coaching. Pak Teddy, videonya nggak muncul masih. Oke, sudah siap. Sudah siap Pak Teddy? Saya simpan dulu ya Pak. Takut pegel Pak. Siap. Sudah mulai Pak. Aktif sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Arifandi. Gimana kabarnya Pak Teddy? Baik, sehat. Pak Arifandi sendiri gimana? Alhamdulillah baik ini Pak. Ya sedikit ada permasalahan sedikit kayak gitu. Siap. Gini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan saya ingin ketemu dengan Pak Teddy kayak gitu. Siap. Ada permasalahan sedikit di sekolah saya Pak, seperti itu. Ya. Boleh saya ceritain nih Pak ya? Boleh. Tapi tunggu sebentar. Pak Arifandi, sebelum kita cerita panjang lebar dan segala artinya kaitannya dengan apa yang ingin disampaikan Pak Arifandi, kita cari tempat dulu yang enak, yang nyaman, yang kira-kira juga sekalian ada santai begitu, suasana santai, jadi kita bisa bebas ngobrol. Gimana Pak Arifandi? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke. Monggo, kita Pak, duduk di bawahan aja, di bawah namanya pohon mangga itu dekat kantin itu. Gimana? Nggak apa-apa? Sekalian di situ ada pesan minuman-minuman lah sedikit-sedikit. Siap. Oke, kita menuju situ Pak Arifandi. Monggo, sambil lalu disampaikan, saya akan menjadi pendengar setia apa yang ingin Pak Arifandi sampaikan. Di sini Pak ya. Pak Arifandi. Siap, di sini aja sudah enak. Ya, makasih Pak Teddy. Ini tempatnya nyaman ini Pak. Jadi saya sedikit agak rileks Pak. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti menemukan solusi Pak Teddy. Amin. Jadi begini Pak Teddy. Pertama saya minta tolong ke Pak Teddy jangan cerita-cerita ke siapa dulu Pak. Karena ini tidak enak, sensitif Pak, seperti itu. Betul, ya siap. Gini Pak Teddy, di sekolah itu kan ada guru yang senior, ada guru yang junior. Kebetulan itu saya termasuk guru-guru yang menengah Pak, bukan senior, bukan junior gitu Pak. Iya. Jadi saya di sekolah itu dipasrai sama kepala sekolah menjadi wakil kesiswaan, agak kesulitan Pak dalam menggerakkan teman-teman guru gitu, terutama guru-guru yang senior Pak. Jadi kalau ada kegiatan itu yang mendominasi itu guru-guru yang senior, seperti itu Pak Teddy. Ya. Oke. Jadi di situ ada rasanya begitu mungkin ya Pak Arifandi. Rasanya ada pembatas gitu ya, ada batasan gitu ya. Betul berkaitan Pak. dengan tupoksi berkaitan dengan tupoksinya begitu. Atau bagaimana Pak Arifandi? Ya, jadi saya terkait dengan tugas saya sebagai kesiswaan itu merasa kurang nyaman kepada teman-teman yang junior gitu Pak. Kepada teman-teman yang lebih muda dari saya itu kurang nyaman karena mereka itu rata-rata itu sangat antusias Pak kalau ada kegiatan. Sedangkan yang senior ini bukannya kurang antusias, cuman
mendominasi, Pak. Kalau ada kegiatan mereka itu bergerak juga, tapi dalam suatu titik yang seharusnya itu yang dipasrai orang si A misalkan, malah yang senior ini, yang B ini malah yang jadi apa, ngatur-ngatur di lapangan seperti itu, Pak. Itu yang terjadi, Pak Teddy. Bisa dibayangkan ya, Pak Teddy. Jadi Bisa. jadi akhirnya teman-teman yang junior itu merasa kurang nyaman itu karena itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kan mereka kan punya tanggung jawab, Iya. takut nanti kalau ada suatu kesalahan nanti yang disalahkan malah yang bertanggung jawab seperti itu. Iya. Sedangkan yang Oke. melakukan yang senior kayak gitu, Pak. Iya. Nah, dari unek-unek yang sudah disampaikan oleh Pak Arifandi ini berkaitan dengan tupoksi atau pekerjaan begitu. Menurut Pak Arifandi, adakah tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai kaitannya dengan permasalahan itu, Pak Arifandi? Iya, Pak Teddy. Jadi saya itu ingin tujuan saya ke sini tadi memang ada tujuannya supaya saya menemukan ide bagaimana cara mengatasi kejadian-kejadian hal semacam itu supaya pada saat kegiatan nanti, kegiatan-kegiatan berikutnya itu nyaman itu dalam artian tidak ada istilahnya senioritas kayak gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak Teddy. Itu tujuan saya, harapan saya seperti itu. Iya. Oke, artinya Pak Arifandi sudah ada gambaran berkaitan dengan tujuannya. Nah, untuk mencapai ketujuan itu, kira-kira ada langkah-langkahnya Pak Arifandi yang bisa untuk mendukung proses tercapainya tujuan itu? Sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa slide pada saat pertemuan itu kepada teman-teman baik itu yang junior maupun senior itu pada saat proses kerja kita itu harus bekerja sama sesuai dengan tujuan agar tercapai itu harus bagaimana, ada kerjasama, kemudian ada saling menghargai, kemudian ada saling keaktifan dalam kegiatan kayak gitu, Pak. Itu sudah saya sampaikan, Pak, sesuai dengan teoritis seperti itu. Namun pada saat prakteknya ya terjadi seperti itu. Nah, kemudian selain itu langkah yang belum ini, Pak, yang belum saya lakukan mungkin mengajak teman-teman berdiskusi secara mandiri mungkin itu belum saya lakukan, Pak. Tapi ya itu, Pak, saya sulit mau mendiskusikan secara mandiri itu seperti apa itu, Pak Teddy. Belum menemukan ide, Pak. Pendekatan seperti itu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Pak Arifandi, saya yakin Pak Arifandi artinya dari langkah-langkah yang diinginkan, nah pasti sudah mulai punya analisa begitu. Betul, Pak. Nah, kira-kira Pak Arifandi dari analisa dari langkah-langkah itu progresnya sudah sampai mana, Pak Arifandi? Kalau pakai skala 1 sampai 4 ya, Pak ya. Masih 2, ya. Pak. Masih 2 itu. Berarti Pak. Masih ada berarti masih ada 2 sisa yang ingin dicapai untuk mencapai angka yang betul. Harapannya kan 4 dari skala itu. Nah, untuk mencapai betul dari skala 4 yang tertinggi. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, langkah-langkahnya juga sudah, dari skalanya juga sudah disampaikan. Nah, sampai mana kesempatan itu tersampaikan kepada teman-teman yang tidak tidak sampai sama dengan apa yang diinginkan Pak Arifandi. Ya itu, Pak, yang sudah saya lakukan tadi. Atau beginilah. Iya, artinya begini Pak Arifandi, kalau lebih mudahnya, mungkin Pak Arifandi punya kiat-kiat khusus atau kekuatan untuk mencapai tujuan dari langkah-langkah yang sudah ditentukan sama Pak Arifandi tadi. Iya, Pak Teddy. Jadi saya ingin pertimbangan dari Pak Teddy sebelum melakukan itu takut salah juga itu, Pak. Dalam artian
takut saya langka itu. Jadi seperti tadi saya ingin mencoba pendekatan secara personal kepada teman-teman yang senior kayak gitu. Jadi Iya. secara apa namanya personal, kemudian menginformasikan, mengajak, memberikan pemahaman terkait dengan etos kerja yang seharusnya mereka lakukan kepada juniornya itu seperti apa, tentang masalah rasa dan sebagainya. Itu perlu saya lakukan, Pak, menurut saya. Tapi bagaimana menurut Pak Teddy, apa itu mungkin baik atau perlu yang lain, Pak, yang perlu saya pikirkan seperti itu, Pak? Gimana Pak Teddy? Eh, artinya yang Pak Arifandi lakukan kan sudah di situ memunculkan pertanyaan berikutnya kepada saya. Artinya peluang dan kemungkinan yang dari yang Pak Arifandi lakukan, dari pendekatan tadi sudah disampaikan, pendekatan personal. Nah itu kira-kira menurut Pak Arifandi peluang dan kemungkinannya bagaimana? Peluangnya sangat besar ya Pak, walaupun mungkin tidak dalam skala itu tidak mencapai angka 4, tapi bisa jadi ya bisa mencapai angka 4 gitu. Ada yang apa namanya kemungkinan kan Pak. Jadi yang jelas mungkin ada perubahan dengan saya melakukan pendekatan secara personal kepada teman-teman. Kemungkinan itu akan ada perubahan-perubahan positif kepada teman-teman. Jadi selama pekerjaan nanti harapannya tidak terjadi lagi hal-hal yang sudah berlalu seperti itu Pak Teddy. Ya. Terus kemudian dari pendekatan-pendekatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Arifandi, berikutnya kira-kira ada hambatan enggak yang menghalangi Pak Arifandi untuk mencapai ke angka atau skala yang 4 tadi? Ada hambatan enggak? Atau bisa disebutkan hambatan-hambatannya, mungkin gangguannya begitu? Baik. Untuk mencapai ke skala itu. Untuk hambatan-hambatan ini kebetulan ini yang akan saya lakukan ini Pak ya, belum dilakukan, jadi saya tidak bisa menyebutkan hambatan-hambatan yang terjadi, belum berjalan seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin saya akan melaporkan ketika ada hambatan, saya akan menyampaikan ke Pak Teddy, kemudian curhat lagi Pak ceritanya seperti itu Pak Teddy. Ya, boleh. Siap ya Pak Teddy? Siap. Gak apa-apa loh, tapi jangan bilang Siap. Jadi terkait dengan hambatan saya tidak bisa memberikan jawaban masih Pak Teddy, karena belum saya lakukan seperti itu. Terima kasih. Iya. Nah, karena hambatan-hambatannya belum bisa dimunculkan. Nah, saya yakin ini pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan oleh Pak Arifandi dari rencana itu tadi juga. Nah, kira-kira atau kapan waktu pelaksanaan untuk melaksanakan pendekatan personal tadi, dan adakah skala prioritasnya dari yang panjenengan semua sampaikan tadi? Iya Pak Teddy, makasih. Jadi kapan akan saya lakukan terapkan rencana saya yang tadi itu? Mungkin sekarang Pak, mungkin karena ada beberapa guru ini yang senior ini jamnya kosong, saya akan lakukan langsung ini, nyoba dekati dulu, ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu Pak. Mungkin sambil minum kopi dan sebagainya, mungkin seperti itu, berbincang-bincang. Kemudian setelah itu nanti akan saya lanjutkan ke hal-hal yang lebih dalam lagi perbincangannya terkait dengan pekerjaan seperti itu Pak Teddy. Iya. Jadi mulai nanti akan saya lakukan. Siap. Kira-kira Pak Arifandi punya gambaran solusi enggak untuk permasalahan ini? Gambaran solusinya belum Pak, belum punya gambaran solusi Pak. Belum ada ya? Iya. Okelah. Ya, artinya nanti saya yakin Pak Arifandi dari unek-unek ini, dari hasil pembicaraan ini, hasil diskusi ini pasti ada begitu. Saya yakin Pak Arifandi berkaitan dengan permasalahan itu. Sebetulnya tadi juga sudah tersampaikan oleh Pak Arifandi, cuma Pak Arifandi sendiri Pak. Yang nggak tidak sadar gitu bahwa solusinya ada di antara itu begitu. Nah, ini Pak Teddy.
Jadi saya berpikirnya berbeda Pak dengan Pak Teddy, mohon maaf Pak. Jadi Pak Teddy bilang gambaran solusi, gambaran setelah saya melakukan kayak gitu Pak. Sedangkan Iya. tujuannya Pak Teddy mungkin ke gambaran yang akan saya lakukan ya Pak Teddy. Ya tadi sudah saya sampaikan, jadi gambarannya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini seperti itu Pak Teddy. Saya akan melakukan pendekatan. Setelah ini kemudian saya mulai dengan guru yang satu ini, guru matematika Pak, yang paling ini Pak, yang paling senior Pak. Mungkin butuh pendekatan lebih lama. Siap. Iya. Ini Pak Arifandi, dengan diskusi kita hari ini atau percakapan hari ini, ada keluh kesah atau apalah yang ingin mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri, karena saya juga mohon maaf ini Pak Arifandi, memang waktu kita tadi saya sampaikan di awal saya memberikan seluas-luasnya, cuma ini barusan ada panggilan dari rekan saya bahwa harus segera kembali ke ruang guru, ada yang ingin dibicarakan. Ada lagi mungkin Pak Arifandi? Iya Pak Teddy, tidak ada sudah Pak Teddy. Tidak ada ya? Iya. Makasih loh Pak Teddy. Sama-sama Pak Arifandi. Saya mohon maaf loh ya, tidak apa-apa ya. Oke Pak Teddy. Baik, kalau tidak ada mohon maaf ini sebelumnya Pak Teddy sudah mengganggu. Kalau sudah, saya rasa sudah cukup Pak untuk hari ini. Nanti Pak Teddy, Pak Teddy misalkan ada waktu luang Pak, bisa langsung ke sekolah itu Pak, mampir. Siap. Dan nanti kalau gitu lagi ke Pak Teddy, misalnya sudah melakukan, hasilnya seperti apa, nanti kita diskusikan Pak ya. Siap. Ya sudah, saya mohon maaf ya Pak Arifandi ya. Saya tinggal ya. Baik Pak Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasus ketiga sudah selesai 15 menit. Selamat pada Pak Teddy dan Pak Adi. Sekarang monggo Bapak untuk melakukan refleksi. Saya kasih waktu ke coach dulu untuk Pak Teddy. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Gatot selaku observer tentang refleksi pada praktek dan latihan kegiatan ruang kolaborasi hari ini atau malam ini. Yang jelas saya mencoba mengikuti alur Tirta, walaupun masih banyak kekurangan pada saya pribadi, bahwa susahnya begitu, sulitnya betul kontrol kaitannya dengan alur Tirta itu sendiri. Nah, jadi saya sendiri pribadi masih ada beberapa itu yang hampir, menurut saya begitu, hampir terpancing dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arifandi. Beliaunya contohnya menanyakan kaitannya dengan solusi yang ingin diberikan, saran. Nah, itu saya coba tahan. Nah, akhirnya saya arahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Mungkin itu Pak Gatot. Terus kalau berbicara perasaan, tentunya perasaan saya senang karena terus belajar, mencoba menggali dan memperkuat atau mempertebal proses pelaksanaan coaching ini, baik sebagai coach saat ini dan tadi sebagai coachingnya. Itu dulu Pak Gatot dari saya. Terima kasih. Mantap Pak Teddy. Memang sebagai coach itu karena membantu pasti ada perasaan senang, melegakan sejawat kunci untuk mencari solusi, menggali potensi. Monggo Pak Arifandi selaku kunci. Ya, baik, terima kasih Pak Gatot. Apa yang saya rasakan selama proses di coach oleh Pak Teddy tadi, saya merasakan kebahagiaan Pak, karena sudah menemukan solusi yang muncul dari diri saya sendiri. Jadi saya tidak merasa disuruh sama Pak Teddy tadi. Padahal niat saya dari awal itu kan ingin mencari solusi dengan harapan diberi bimbingan, kemudian bimbingan dalam artian mentor kayak gitu Pak, harapannya. Tapi ketika sudah ngobrol dengan Pak Teddy dengan teknik kunci yang tadi itu,
saya bisa memunculkan ide-ide Pak dari pribadi sendiri ya gitu. Jadi terima kasih Pak Teddy sudah membantu saya tadi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Mantap Pak Teddy. Siap. Sip. Siap. Saya kembalikan lagi ke Pak Gatot. Oke, siap. Alhamdulillah, makasih. Kasus 1, 2, 3 udah selesai. Tugas kita di Iya. Saya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Arifandi atas waktu dan tempatnya berkaitan dengan pasca percakapan atau hasil diskusi. Saya langsung saja pada Pak Gatot. Berkaitan dengan saya dulu coachnya tadi. Saya kan yang jadi berapa? Oh iya Pak, maaf. Iya kan, maksudnya engkau cek coba. Oh iya. Betul, maaf. Iya. Iya. Pak Teddy kelupain kok saya coach. Iya. Kalau Pak, maaf, cut. Ya. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya bro? Baik, sehat, Pak Gatot. Rencana yang mau mendiseminasikan gimana, lancar? Alhamdulillah, sukses, Pak Gatot. Alhamdulillah. Terus bagaimana kesuksesannya, perkembangannya? Ya, perkembangannya kan kemarin saya sampaikan ke Pak Gatot dari skala itu dari 1 sampai 10 kan saya sampaikan 7. Betul. Nah, itu sudah ada proses progresnya. Sekarang sudah di angka 8 mau ke 9 Pak Gatot. Alhamdulillah. Terus dulu kan rencana jenengan kemungkinan yang sudah memahami di pembelajaran diferensiasi di sekolah Anda sudah berapa persen? Ya karena sudah saya sampaikan tadi di awal itu hampir 9%, hampir 9 skalanya, ya kurang lebih ya sekitar 85, hampir 90 lah, 90% Pak Gatot. Sukses ya, dari kelompok kecil dari 5 orang terus sampai ke 85% sudah luar biasa. Ya. Mantap. Oke. Terus kemungkinan ada yang mau dikembangkan lagi Pak Teddy? Tidak ada Pak, cukup itu saja lah, cukup Pak. Karena dari target dan rencana sudah terpenuhi, progresnya juga sudah ada, jadi saya rasa tidak ada yang perlu saya kembangkan kembali. Cukup itu saja Pak Gatot. Kita misalkan ada yang ingin dikembangkan kompetensi apapun, monggo silakan WA saya pasti akan siap membantu. Siap, terima kasih Pak Gatot. Teman, saya mau kembali ke kelas dulu. Siap, makasih loh Pak Gatot. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jadi coach. Ya, Pak Teddy observer. Terima kasih Pak Arifandi atas waktu dan tempatnya. Setelah hasil diskusi kemarin, hari ini kita kembali. Monggo waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Arifandi dan Pak Gatot untuk menyampaikan pasca hasil diskusi kemarin. Waktu dan tempat saya persilakan langsung saja. Ke Pak Arifandi, silakan. Halo. Alhamdulillah sehat Pak Arifandi. Apa-apa. Siap.
Tapi ada, tapi ditunggu nggak ada jenengan. Iya, udah pulang saya dah. Oke. Iya, alhamdulillah itu kan dari 3 rencana, ice breaking minggu ini ice breaking sudah ice breaking semua sudah. Alhamdulillah anak-anak di kondisi khususnya di 2 kelas itu. Minggu depan baru akan saya kasih belajar di luar kelas. Satu minggu ke selanjutnya mungkin yang teknik STOP itu Pak. Ya, yang tadi saya sampaikan baru yang pertama itu adalah teknik apa tadi ya, saya lakukan teknik ice breaking. Nah, sudah saya kasih di awal dan di pertengahan saya kasih ice breaking. Saya siapkan untuk persiapan mindfulness anak-anak, saya kasih ice breaking. Alhamdulillah mulai selanjutnya saya kasih materi, mereka mengikuti. Pertengahan saya kasih permainan, alhamdulillah saya tambah permainan di pertengahan sehingga anak-anak tetap fokus dan hadir sepenuhnya di pembelajaran saya Pak. Kalau kemarin itu minggu lalu saya bilang 4 Pak ya anak-anak ya. Sekarang alhamdulillah sudah ya 9. Tuh baru satu teh. Loh, materi anak bosan dengan ice breaking itu Pak. Sangat-sangat dibutuhkan. Makasih teman-teman. Sementara nggak ada itu Pak, saya menikmati dulu. Nanti kalau ada pasti saya akan kabari Pak Arifan. Siap. Enggak, hati di jalan Pak Arifandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantap. Terima kasih Pak Arifandi, Pak Gatot sudah menyampaikan pasca percakapan dan hasil percakapannya. Mengikat waktu, saya langsung kembalikan ganti ke Pak Gatot ya. Iya, saya yang observernya ganti ke Pak Gatot, kan gitu kan? Saya yang sekarang jadi coachnya. Waktu dan tempat saya langsung serahkan ke Pak Gatot. Monggo Pak Gatot. Monggo sekarang sesi ketiga, selanjutnya adalah pasca percakapan atau pasca coaching. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Teddy. Siap, terima kasih Pak Gatot. Saya langsung ketemu ya, artinya saya yang mendahului menemui Pak Arifandi. Gitu. Nah, Assalamualaikum Pak Arifandi. Sibuk kayaknya ini. Iya, ini saya kebetulan dan juga lagi ada kegiatan presentasi promosi di sekolah Pak Arifandi. Ya, sekalian juga mumpung ketemu dengan saya ingat juga kaitannya dengan apa yang Pak Arifandi sampaikan unek-uneknya beberapa waktu yang lalu, minggu lalu.
Saya ingin tanya itu prosesnya apa yang sudah dilakukan sampai mana Pak Arifandi? Lebih terbuka, Mbak ya. Iya, siap. Terus ini Pak Arifandi, kemarin seingat saya juga Pak Arifandi itu menyampaikan skalanya itu dari 1 sampai 4. Nah, pada saat itu Pak Arifandi menyampaikan skalanya sudah di 2. Nah, untuk saat ini, nah sudah sampai mana skala itu Pak Arifandi? Pencapaiannya. Ya, mendekati ya. Iya sih, terima kasih. Kalau gitu saya ucapkan selamat tentunya. Nah, terus ini Pak Arifandi, mungkin saya juga tanya kaitannya dengan kompetensi mungkin dari apa yang sudah dilakukan Pak Arifandi. Kira-kira menurut Pak Arifandi itu ada lagi nggak yang perlu dikembangkan dari hasil coaching? Siap. Lintas alam gaib udah ada ya Pak Arifandi? Oke, siap. Jadi terima kasih waktunya Pak Arifandi. Ini saya rasa apa yang sudah disampaikan kapan hari unek-uneknya juga sudah mulai mencair, dan juga apa yang disampaikan Pak Arifandi juga sudah mulai clear juga. Saya mungkin langsung aja Pak Arifandi, karena waktu saya juga nggak terlalu banyak, karena ini berkaitan dengan presentasi promosi di sekolah saya, di sekolah ini. Saya mungkin langsung bergabung sama teman-teman dulu Pak Arifandi ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih loh ya. Siap, sama-sama Pak. Siap. Ya, makasih Pak Arifandi. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Ya, saya kembalikan ke sukses sama-sama. Saya kembalikan Pak Gatot. Alhamdulillah, kasus ketiga sudah rampung. Alhamdulillah kita udah rampung semua kawan-kawan. Terus selanjutnya enaknya gimana? Kita stop. Sip, soal bro.